Hai Traveler, welcome back to Travel Talk. Let's talk about your journey. Tentunya masih bersama saya Citra dan TV to Travel hanya di e-channel. Hari ini saya akan membahas perjalanan yang tidak biasa. Karena perjalanan ini melalui jalur laut dan perjalanan ini nih juga lagi digandrungi para selebgram di Indonesia. Apalagi kalau bukan wisata kapal pesiar atau kita sebut juga dengan cruise. Ini adalah wisata yang sedang digandrungi oleh banyak banget selebgram loh. Dan hari ini Citra nggak sendiri, Citra akan ditemani oleh cruise agent profesional yaitu Kak Fani. Halo Kak Fani. Halo. Apa kabarnya Kak? Ya? Iya, ini e-channel, tangan ya? kiri Kak. Oh kiri e-channel, Iya. oke. Oke, sebelum kita mulai nih Kak, aku pengen tahu dulu dong Kak, sebenarnya tuh kapal pesiar tuh apa sih, cruise itu apa sih gitu Kak? Mungkin bisa dibantu nggak sih Kak? Boleh, ini udah enak banget nih ya. Iya, Enak empuk banget. Kita kayak di cruise, depannya tinggal laut ya gitu. Betul banget Kak. Mungkin kalau misalnya cruise itu kan kita lihat tuh pasti tuh depannya laut. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak selain pemandangan laut Oke itu banget nih, bagaimana? ini udah merepresentasikan banget. Jadi nih Cit, kalau Iya. untuk cruise itu kan itu bahasa Inggris ya cruise. Nah, orang Indonesia tuh kadang cruise apaan tuh kayak gitu. Kita menyebutnya itu kapal pesiar. Kapal pesiar. Nah, orang kalau udah begitu, kapal pesiar ya kayak gitu. Nah, kapal pesiar itu adalah salah satunya moda transportasi, tapi di dalamnya kita suguhkan tuh banyak kesenangan di situ. Ada sebutnya leisure itu ada kesenangan, ada keseruannya. Jadi nggak cuma kapal lalu singgah di kota, tapi dia juga ada fasilitas yang teman-teman bisa nikmati. Kemudian juga ada show-nya, entertainment-nya banyak, dining room-nya banyak, tempat makannya kan kita kalau wisata makan tuh nomor satu ya Cit, pasti. Lengkap banget Nah, ya Kak iya, ya. pasti kayak gitu. Persis kayak ini nih kapal yang di depan kita ini nih, benar-benar semuanya teman-teman bisa lakuin di situ, macam-macam gitu. Kalau misalnya Citra sendiri nih Kak, aku kan baru pertama kali banget nih misalnya naik cruise. Kira-kira rute apa aja sih yang menarik? Rute-rute yang menarik ya. Iya. Kalau kamu baru pemula, saya menyarankan kamu jangan terlalu jauh dulu nih. Kamu bisa biasanya rute yang paling demen digandrungi sama orang Indonesia yang paling deket dan cepat untuk perginya itu adalah Singapore Season. Kita sebutnya Singapore Season. Nah, kalau misalkan Singapore Season itu disebutnya nggak cuma kapalnya di Singapura doang ya jalan gitu. Enggak. Singapore Season itu dia mencakup banyak negara. Jadi ada Singapura, Malaysia, ada Thailand. Nah, 3 negara ini nih bener-bener yang primadonanya rute season Singapura ini dia kayak gitu. Objek khususnya lah ya kayak yang pasti ada gitu. Nah, hari ini nih kita mau bahas rute yang mana nih Kak kira-kira? Mungkin ada something yang menarik yang bisa Kakak cerita ke Citra. Udah mau langsung pengen pergi aja nih Ci. Pengen banget pergi nih Kak. Soalnya gini loh, kalau misalnya kita jalan-jalan dengan pesawat kan sudah biasa. Justru kita penasaran kalau misalnya di laut kan takutnya boring nih Kak. Kira-kira tuh rute apa yang menarik gitu. Karena Citra kan nggak mau menghabiskan waktu cuma di laut saja. Iya, betul. Jadi teman-teman, wah ini udah banyak brosur ya di sini, salah satunya ini yang saya mau bahas nih. Nah, ini dia Royal Caribbean. Ini adalah salah satu primadonanya untuk kapal pesiar di rute season Singapura. Untuk Royal Caribbean sendiri dia memang seperti yang tadi saya bilang ya, kotanya ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand. Dari Singapura biasanya itu kapal starting mulai dari dermaga Singapura. Kita berangkat itu dari Marina Bay Cruise Center. Oh gitu Kak, berarti kalau misalnya kita yang dari Indonesia tuh harus pergi dulu ke Singapura? Betul, jadi kamu terbang dulu ke Singapura, lalu dari Singapurnya itu kamu menuju ke dermaganya Marina Bay Cruise Center. Berarti itu titik poin utama pertama kita lah ya Kak Betul, ya? itu starting pointnya untuk Singapura. Jadi kita sebut itu Port of Call. Port of Departure. Nah, kalau Port of Call itu adalah kota-kota yang akan nanti kita singgahi. Nah, seperti itu. Aduh, menarik banget sih Kak, aku jadi penasaran. Berarti kalau misalnya kita naik cruise itu, kita singgah ke suatu kota, kita bisa berhenti juga ya Kak ya? Yes, kita bisa berhenti. Jadi sekitar 7-8 jam teman-teman. Nggak cuma yang, di laut aja nih, naik kapal doang selama 3 hari, 5 hari. Nggak seperti itu. Namanya kapal pesiar, kita sajikan transportasi, kita sajikan kesenangan di dalam kapal, kita sajikan juga kesenangan di luar kapalnya. Contoh, kayak rute Singapura ya. Singapura kita ambil yang rute biasa yang pendek ya, misalkan 4 hari 3 malam. Iya. 3 malamnya itu ada ke Penang, ada ke Phuket, 3 negara tuh. Kita udah dapat Singapura, dapat Thailand juga, dapat Malaysia juga Kak. Betul. Dan kita bisa turun saat itu. Yes. Jadi dari Singapura nih, kita pergi nih. Biasanya kapal-kapal pesiar itu starting dia sore.
jam 5 atau jam 4 sore dia jalan. Besok pagi begitu lu buka jendela, Cit, itu udah di Pineng, Cit. Aduh, gak kebayang. Seru ya. Orang di Singapura bangun ada di Pineng, Kak. Yes, bangun di Pineng. Hari besoknya kita bangun di Pineng. Besoknya lagi tau-tau, wih, Laut Phuket nih. Nah, udah ada di Thailand lagi. Yes. Berasa orang kaya banget, cuma sekali jalan dapat 3 negara. Bangsawan ya. Bangsawan banget. Nah, tapi kok aku khawatir nih kalau misalnya kita jalan-jalan, kita turun ke Pineng atau kita turun ke Phuket, kira-kira gimana ya kayak kalau misalnya ketinggalan sama kapalnya gimana Kak? Aku khawatir karena kan aku sendiri nggak pernah naik cruise nih Kak. Nah, kalau kejadian kayak gitu gimana ya Kak? Wah, Cit, wajib nih. Cruise ini kamu wajib cobain nih. Ini benar-benar salah satu wisata yang lagi dilirik banget sama orang Indonesia. Kalau misalkan kita ketinggalan kapal nih Cit ya, aduh jangan sampai ya Cit ya. Ya ampun, itu ilangin negeri orang, kalau bahasa Thailand juga Cina nggak ngerti lagi Kak gitu kan. Betul. Jadi gini, gue juga pernah punya nih kasus ketinggalan. Jadi ada satu grup, karena ini, jadi dia city tour, lalu busnya itu kempes bannya. Kalau misalnya kempes kayak gitu gimana Kak? Iya, biasanya kalau misalkan ada masalah seperti itu, nanti si tour leadernya atau local guide-nya akan menghubungi kita perwakilan bahwa gue ada masalah nih, ban mobil bus gue itu kempes kayak gitu. Nanti biasanya gue akan ngubungin ke orang kapal, kita bilang bahwa ada satu grup yang ini ketinggalan, mereka biasanya mau dispensasi sekitar 10-15 menit. Hanya 10-15 menit ya? Karena kan dalam satu pesiar ini ya Cit. Itu kan banyak banget orang sih, aku tahu banget sih 4.000, 5.000 masuk. Oh my god. Panjangnya aja nih 330 meter Cit. Dengan ketinggian 19 lantai. Ini seperti perumahan berjalan kayaknya Kak. udah kayak hotel berjalan nah, juga ya. Kalau misalkan gini, sebagai pemula nih Cit ya, yang belum pernah naik cruise, kalau ditanya, ini kapal segede apa sih, setinggi apa? Saya ada satu mall nih yang bener-bener merepresentasikan panjangnya cruise tuh kayak apa, yaitu Mall Alam Sutera. Panjangnya kayak gitu, tingginya kayak gitu Cit. Bayangin di dalam situ, nggak ada kata bosan Cit. Yang ada banyak banget fasilitas, banyak banget show yang kita bisa nikmatin. Seperti itu. 4 hari kayaknya kurang deh Cit. Kurang ya kayak. Nah, soalnya dalam 4 hari aja kita bisa dapat 3 negara. Betul. Gitu, tapi semuanya itu apa kita berhenti di dermaga atau kita berhentinya itu di laut gitu sih Kak? Kita bisa pakai kapal kecil lagi? Nah, ada beberapa dermaga yang memang dia langsung merapat ke bangunan dermaganya. Contoh kalau Singapura, pokoknya kalau yang namanya starting point ya, port of departure, itu pasti dia langsung menempel dengan dermaga. Nah, kemudian kalau ada beberapa kota untuk rute-rute Singapura ini, contoh kayak yang tadi saya sebut Penang, Phuket. Kalau untuk Penang dia ke dermaga, namanya Penang Swettenham Pier. Oke. Berarti itu, nempel dermaga juga betul, ya? Dia nempel dermaga dan itu bener-bener di tengah kota Cit. Jadi lu keluar nih misalkan lagi di balkoninya nih, di balkoni kapal, lu udah bisa lihat itu tuh udah dermaga Penang, udah bisa lihat mobil jalan, ada taksi di situ, udah tinggal jalan kaki. Jadi kita yang nyamperin kotanya gitu ya. Betul. Kita biasa kalau misalnya malam tidur di hotel gak gerak kemana-mana, kalau ini kita nyamperin destinasi lainnya. Seru banget gak sih travelers? Iya. Ini banget deh, pokoknya excited banget ya bisa ngeliat, udah di Penang. Nah, kalau untuk dermaga selanjutnya kayak Phuket gitu, Phuket itu semenjak dia terkena tsunami, yang dulu itu dia sudah tidak punya dermaga lagi, tapi dia punya kayak jetty. Jadi hanya seperti kayak jalanan pet gitu, kayu. Nanti kapal dia berada di tengah laut. Nah, kapal itu punya fasilitas sekoci, entah dari kapalnya sendiri atau dia bekerjasama dengan dermaga Phuket. Dia akan antar dengan fasilitas itu free ya Cit. Itu free ya Kak? Free dong, udah gak bayar lagi. Free, itu paling penting kayaknya nomor satu. Betul. Sama buat wisatawan itu salah Indonesia. Satu kefrian kalau naik kapal pesiar. Masih banyak yang masih free banyak lagi Kak? Masih banyak. Oh my god, nggak sabar deh nih Kak. Kayaknya makin pengen gak sih travelers untuk nyobain wisata kapal pesiar? Karena menurut aku wisata ini tuh perlu banget kita cobain loh, menemukan sensasi lain yang berbeda dari perjalanan-perjalanan lainnya. Oke, selanjutnya aku masih akan membahas tentang cruise. Karena aku tahu traveler di rumah pasti penasaran banget kan untuk membahas lebih lanjut gimana wisata kapal pesiar atau cruise ini. Jadi jangan kemana-mana, jangan diganti channel TV-nya, tetap di Travel Talks. Let's talk about your journey hanya di e-channel.